Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama. Latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Tetap semangat belajar pada hari ini. Dan sekali lagi jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar ya, tetap semangat. Oke, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini selanjutnya. Dan kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan berkati kami. Dan berkati juga kedua orang tua kami, supaya kedua orang tua kami tetap terus sehat dalam bekerja mereka Tuhan. Dan berkati juga buat guru-guru kami dan sekolah juga Tuhan, supaya dapat proses belajar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat dan kecerdasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, kita masuk di bab yang kedua, norma dan keadilan. Ada 3 poin yang akan kita bahas, tapi kita hanya di poin yang pertama A dulu. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang kita bahas pada hari ini. Nah, poin A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma adalah kaidah, aturan atau adat, kebiasaan, dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pada hakikatnya norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan atau tatanan dan pengendalian tingkah laku. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ini dikenal adanya berbagai macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Jadi pembahasan kita di hari ini adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi yang Mister jelaskan dari pengertian norma, yaitu kaidah atau aturan atau adat, kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ternyata ada 4 macam norma, yaitu kesusilaan, kesopanan, agama, dan norma hukum. Nah, hari ini Mister Hari akan menjelaskan tentang norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan, apa itu norma kesopanan, apa itu norma agama, dan apa itu norma hukum. Nah, perlu kalian catat di beberapa poin yang harus kalian bisa catat. Nah, di poin yang pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu suatu aturan maupun ketentuan sosial yang berguna untuk mengatur mengenai cara manusia untuk berperilaku secara umum, serta bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Jadi norma kesusilaan itu bersumbernya dari hati nurani. Pernah nggak kalian misalnya nih dalam kehidupan kalian sehari-hari, bahwa ketika kalian melakukan sebuah pelanggaran norma atau mungkin melanggar sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang mungkin melanggar etika norma, nah apa yang kalian rasakan? Pernah nggak kalian dalam hati kalian itu muncul suatu bisikan, oh itu salah, oh itu kamu harus minta maaf dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri itu ada gambar di mana memberi salam kepada orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih tua. Ada nggak muncul dalam diri kalian atau sibuk dengan handphonenya tanpa mempedulikan ada orang tua di depan kalian? Nah, yang kedua, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Jadi norma kesopanan ini bersifat relatif. Artinya apa, Mister? Nah, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda dari tempat, lingkungan, atau waktu. Biasanya dari orang Jawa akan berbeda dengan orang Bali, atau berbeda dengan orang Sumatera dan sebagainya.
contoh norma sopan santun, menghormati orang tua yang lebih tua. Nah, contoh sebelah gambar kiri itu tidak sopan sekali. Masa dia tidak peduli kepada mereka, ada ibu yang hamil atau mungkin orang yang cacat pada waktu itu. Justru dia enak duduk. Nah, ini norma agama. Aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Nah, kalau kalian di agamanya masing-masing, baik Konghucu, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, atau Muslim, nah kalian pasti di dalam setiap ajaran agama itu ada larangan, ada perintah, atau ada nasihat-nasihat. Nah, ketika kalian melanggar atau tidak taat sama perintah, nah kalian melanggar norma agama. Jelas ya, jadi contohnya ya. Nah, dari situ kalian yang tahu, kalian yang punya keyakinan baik Kristen, baik Katolik, Islam, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu, kalian bisa mengerti setiap ajaran-ajaran yang dilanggar atau larangan atau perintah. Nah, kok berbeda dengan norma hukum. Nah, aturan sosial ini yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berlaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Nah, pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi, denda, sampai hukuman fisik. Nah, kalau kita saat ini pandemi COVID-19 ini, kita kalau tidak memakai masker ya kita kena denda dan sebagainya. Itu bagian dari norma hukum. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tetap semangat ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mr. Hari. Apapun yang menjadi kendala buat kalian, untuk tetap jangan lupa bertanya. Oke, kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu lebih lagi, supaya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Okay, see you next time. God bless you all.